Lanjut lagi, nah ini adalah penampakan kebun kopi yang eh, masih muda, masih berumur 3,5 tahun, tapi sudah mulai berbuah. Ini Kak Mekel yang punya lahannya, jadi beliau membudidayakan. Jadi bisa dilihat sudah mulai berbuah, dan buahnya kalau saya bilang sudah sangat bagus. Karena di buku ruas-ruasnya ini sangat rapat. Jadi ini adalah kopi top. Jadi pohonnya sama sekali tidak tinggi karena umurnya masih 3,5 tahun. Di kiri dan kanannya ini saya kurang tahu luas lahannya, berapa luas lahan yang beliau kelola untuk mendapatkan kopi ini, untuk ditanami ke jenis kopi ini. Tapi seperti tadi yang saya cerita, kalau dilihat ruas-ruasnya sangat bagus. Ini juga terlihat betapa banyaknya dalam satu ruas. Pendek-pendek Kang ya? Masih kecil-kecil kayaknya umurnya. Yang baru disambung. Nah, ini yang baru disambung. Oh. Ujungnya yang disambung Kang ya? Ya. Ujungnya disambung. Nah, ini Itu yang apa namanya? Bibit yang bagus. Yang sering mau bunga, mau buah. Oke, jadi ini adalah sambungan kopinya. Bisa dilihat di ruas itu ada seperti bekas potongan, itu adalah sambungannya. Jadi inilah proses yang dilakukan petani. Setelah berapa tahun bisa disambung nggak? Udah 2 tahun. 2 tahun. Jadi kopi ini ditanam dulu, setelah umur 2 tahun 3 tahun baru disambung. Ini ada tali rafia. Nah, itu adalah sambungannya. Nanti tingginya nih paling-paling 140. Oh, jadi ketinggian maksimumnya nanti adalah maksimal biar tidak 140 cm, ya. Jadi nggak perlu tinggi-tinggi. Paling tinggi sudah itu. Nah, ini untuk kompos dan sebagainya. Ini Gung Mahendra bantuan. Oke. 10 sapi. Masih tetap utuh itu orang kuda. 2014. Jadi ini masih butuh. Ini adalah kompos naturalnya. Ya, naturalnya. Diambil dari kotoran harus sapi. Punya ini kalau punya kebun. Jadi kalau punya kebun sapi harus punya kebun kopi harus punya peternakan sapi. Tapi kotorannya diproses jadi pupuk. Niki dari tahun berapa, Pak? 2014. 2014. Luas lahannya berapa niki, Kak? Total. Yang ditanami niki mantan? Kalau ditanaminnya aja setengah hektar. Setengah hektar? Ya. Sampai sana, Pak. Berarti masuk sampai ke sana, ke belakang? Ya, ke belakang. Oh. Ini baru depannya aja paling 30 areng ya? Ya, paling sepertiga lah. Jadi kalau untuk jadi petani tidak bisa setengah-setengah. Ya. 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 Jadi ini komposnya yang disebut apa jadi istilahnya? Pupuk kandang, pupuk organik. Nah, Organik untuk menyetabilkan struktur tanah. Ya, menyeimbangkan dan menutrisi. Jadi harus punya sapi. Mau pelihara bagaimana? Ada teman-teman yang mau bertani kopi, silakan beli sapi, beli tanah.
beli bibit kopi. Jadi Anda bisa bayangkan sekarang Anda punya menanam kopi, tunggu 5 tahun lagi baru mungkin Anda menikmati kopinya. 5 tahun Anda tidak makan. Begitulah petani. Hari sapi. Boleh Pak. Ini kita masih jalan-jalan lagi ngikutin Kak Mikel nih. Nah, ini Kemana yang ya dia? identifikasi. Nah, intinya kan begini. Yang sudah mau Awas hati-hati. Yang sudah dibongkar kemarin tanamannya hampir 30 tahun yang sudah besar-besar begini ya. Oh, ini contoh yang sudah 30 tahun. Jadi setelah 30 tahun kameramen pelan-pelan turunnya ya. Karena saya tahu kameramennya takut ketinggian. Jadi setelah 30 tahun dia harus dibongkar. Kemudian diremajakan. Di sela-sela cengkeh. Diremajakan di sela-sela cengkeh, ini dia. Itu ada kopi yang masih baby. Ampun, berapa lama umurnya nih? Ini baru 2 tahun, belum Pak? Belum 2 tahun Pak? Oh udah. musim hujan lewat. Oh iya, baru 1,5 tahun. 1 tahun. Ya, 1 tahun. Anda bisa bandingkan tingginya kopi sama tingginya saya. Ini 1 tahun. 1 tahun masih sekecil ini. Kopinya baru muncul setelah 5 tahun. Tapi ini stek res Pak, bukan dari biji. Bukan dari biji, jadi Bukan dari memang sudah tumbuhan ya. Ya, batang. Stek resnya itu dari batang, dari pucuknya itu Dari di ujungnya, ujung. ujungnya ditanam ke Ditanam. tanah. Tapi Kalau dari bijinya agak lama. Agak lama. agak lama itu. Jadi 5 tahun baru buah. 5 tahun, Baru buah wow. dari biji. Berarti mending kalau saya, Putu bisa tunjukin pohon pisang. Nah, itu lebih cepat berbuah. Oh, itu Ketimbang kopi. Ini tanah bapaknya ini 10 hektar. Jadi lahannya Kak Mikel ada 10 hektar. Hasil kopinya ya inilah situasi alamnya. Nanti kameramen sambil muter kiri ke dan kanan. Kayak gini loh kebun kopi sebenarnya. Ini kebun kopi yang sudah yang sudah Ini sudah konvensional. Oh ya, sudah dibongkar ini. Jadi nggak perlu naik kuda bawa parang nggak nih? Sekarang bisa berdasi, Nah. pakai sepeda motor. Jadi inilah suasana alamnya. Sekarang kurang lebih jam berapa tuh? Jam 11. Jam 11. Jadi suasana jam 11 siang kalau di sini tidak begitu panas. Nah, itu bonus Kak nih. Nanti. Ini kok bonusnya jadi petani ya? Ini bonusnya Nah, untuk apa namanya itu, untuk kegemaran. hobi. Hobi. Jadi di kediaman Kak Mikel ini banyak bonsai tadi. Saya sudah tunjukkan juga di video. Ada gamelan, ada sawah, ada tanaman macam-macam. Kebutuhan mayatnya ada, kebutuhan bisnis ada. Ini itu semua Pak Sirat ada. Yang tersedia Pak Ketut Setiabudi ya, bisa di zoom. Ini penyakapnya Pak Putu. nggih. Jadi penyekapnya Pak. Sekaligus ini yang pelihara sapi. Oh. Juragan sapinya. Bukan. Tapi jangan-jangan beliau juragan sapinya ya. Ini ada sayur. Nah, ini sayur pacak, Paku. paku. Pakis. Hidup di desa ini begini enaknya. Semuanya fresh. Cabut langsung dimasak. Sehat. Kamu tuh sudah umur berapa Kak? Apa nih? Umur Kak? 43 jadi gede. Nah, tahun 1943. Indonesia belum merdeka tuh. 78 apa? Indonesia belum merdeka berarti Kak? Belum. Wow, Belum 45. tinggal hitung ya nanti ya. Saya matematika jelek. Ini kotoran ini tuh ke istilah. Nah itu. Kotoran masih mentah yang udah Itu hampir mentah. jadi ada di Ini dalam Pak. dikeringkan ini. Oh lagi ini diambil. Ya dikeringkan. Ini ada yang hampir jadi. Ini sudah hampir jadi ini. Ini ya proses bertani tadinya lah ingat dari kopi. Oh ini dikeringkan Dikeringkan tanpa kena hujan. dikasih EM. EM itu apa? EM4 Pak. EM4. Oh, iya, iya. Apa yang EM4 saya juga pakai kalau di kolam koi.
Ini Jadi ini dikeringkan, ini setelah baru itu siap ditebal, baru ditebal. Ini beneran nih yang udah jadi, Pak. Ini udah jadi. jadi membuktikan bahwa semuanya memang organik. Organik. Ya. Organik. Itu kameramen itu Bare mau coba cicipi? Kalau saya nyicipi kopi, kameramen silahkan pupuk organiknya dicicipi. Ya, kelihatan. Dah. Zoom itu. Jadi itu perjalanan kali ini di kebun kopi ya. Bahasanya lihat kebunku. Nah, tapi Kak Mekal yang ngomong begitu baru cocok karena kebun beliau. Sama aja. Ini kan bukan milik saya yang merawat. Merawat ya. Ya begitulah jadi petani. Jadi keluhannya masih sama Kak ya. Ya keluhannya ya begitulah. Tapi ini merupakan suatu apa namanya ya? Karunia. Ya karunia ya berkah. Kodrat saya mungkin begini jadi petani. Jadi petani yang betul-betul bertani tidak di jalan. Jadi tanaman di mana-mana tidak hanya di kebunnya saja tapi juga di kediaman beliau. Tadi kan juga di rumah panggung ya. Ya rumah Rumah panggung. panggung kita ngobrol. Terus ada kopi itu. Di rumah juga banyak bonsai. Ya. Ternyata di kebunnya ada sapi juga.